Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Meliana Piwardani, NIM K451935. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan sel volta sederhana menggunakan jeruk purut atau citrus hidrik. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung spontan. Reaksi spontan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, contohnya baterai. Prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda, di mana ketika anoda dan katoda yang diletakkan dalam suatu elektrolit dihubungkan oleh rangkaian luar berupa kawat, maka elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Aliran elektron merupakan arus listrik yang dibuktikan dari nyala lampu pada rangkaian. Arus listrik disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda yang dapat diketahui dari pengukuran menggunakan voltmeter. Selanjutnya, tujuan dari percobaan ini yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa jeruk purut dapat menghasilkan energi listrik. Nah, yang kedua, untuk mengetahui perbedaan nyala lampu yang dihasilkan jeruk purut berdasarkan jumlah buah yang digunakan. Nah, sebelum memulai percobaan, kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita menyiapkan pisau. Selanjutnya, kita harus menyiapkan gunting. Kemudian, kita menyiapkan jeruk purut. Nah, jeruk ini nanti kita menggunakan sebanyak 6 buah. Kemudian kita menyiapkan 6 buah seng. Dan kita menyiapkan 6 buah tembaga, kawat tembaga. Dan ini ada lampu LED. Kemudian ada 7 buah penjepit buaya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan sel volta sederhana. Yang pertama, kita menyiapkan jeruk purut terlebih dahulu, lalu kita menancapkan seng ke sisi jeruk purut dan sisi jeruk purut yang lain kita tancapkan tembaga. Nah, setelah itu maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan kelima jeruk yang lain. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan rangkaian. Nah, tadi jeruk purut sudah dipasang dengan tembaga dan seng. Selanjutnya, seng sebagai anoda, kita akan memberikan penjepit buaya, dan tembaga sebagai katoda, kita juga akan memberikan sisi kabel tembaga yang lain. Nah, selanjutnya kita pasang lampu LED untuk melihat apakah lampu LED dengan satu buah jeruk dapat menyala atau tidak. Kita pasang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mengamati dan terlihat dengan satu buah jeruk purut, lampu LED tidak menyala. Selanjutnya, kita menambahkan jeruk purut pada rangkaian. Nah, kita memasangkan tembaga dan seng dengan penjepit buaya. Nah, kemudian kita cek menggunakan lampu LED apakah menyala atau tidak. Nah, kita amati dan ternyata dengan 2 jeruk purut lampu LED masih tidak menyala. Nah, ini ada foto lampu LED yang tidak menyala dengan 2 buah jeruk purut. Satu buah jeruk purut dan kita memberikan kabel penjepit buaya lagi dan kita letakkan di seng
Seng merupakan anoda dan pemasangan ini menggunakan teknik silang, yaitu kita memasangkan pada seng, kemudian memasangkan pada tembaga, seng, tembaga. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek menggunakan lampu LED apakah menyala atau tidak. Nah, terlihat bahwa lampu LED menyala dengan redup. Selanjutnya kita menambah satu buah jeruk lagi pada rangkaian sehingga totalnya menjadi 4 buah jeruk purut. Kita pasang penjepit buaya pada tembaga, kemudian kita tambah penjepit buaya lagi ke seng. Nah, kita pemasangannya yaitu seng tembaga, begitu ya. Selanjutnya kita cek menggunakan lampu LED apakah dengan 4 buah jeruk purut lampu LED dapat menyala. Dan terlihat lampu LED menyala dengan terang dengan menggunakan 4 buah jeruk purut. Lalu kita memasang penjepit buaya. Kemudian kita mengecek menggunakan lampu LED apakah dengan 5 buah jeruk purut lampu LED dapat menyala. Nah, terlihat bahwa lampu LED menyala dengan menggunakan 5 buah jeruk purut. Kemudian kita menambahkan 1 buah jeruk kembali ke rangkaian sehingga total jeruk purut menjadi 6 buah. Lalu kita memasang penjepit buaya pada seng. Kemudian kita mengecek rangkaian apakah menyala dengan menggunakan lampu LED. Nah, dengan menggunakan 6 buah jeruk, terlihat lampu LED menyala dengan sangat terang. Kemudian adalah pembahasan. Nah, berdasarkan percobaan tadi didapatkan data seperti pada tabel berikut ini. Dari hasil tabel pengamatan diketahui bahwa lampu LED dapat menyala ketika dihubungkan dengan buah jeruk purut sebanyak 3, 4, 5, dan 6 buah. Hal ini membuktikan bahwa jeruk purut dapat menghasilkan energi listrik yang ditandai dengan nyala lampu LED. Jeruk purut dapat menghasilkan listrik karena terdapat asam sitrat dalam sarinya yang menyebabkan jeruk purut bersifat asam dan memiliki nilai pH yang rendah, sehingga dapat menghasilkan arus listrik bila dihubungkan antara lempeng tembaga dan seng. Jeruk purut termasuk ke dalam elektrolit lemah karena termasuk dalam asam lemah. Lalu terdapat perbedaan nyala lampu yang dihasilkan. Lampu LED menyala sangat terang ketika dihubungkan dengan 6 buah jeruk purut, menyala terang ketika dihubungkan dengan 4 dan 5 buah jeruk purut, kemudian menyala redup ketika dihubungkan dengan 3 buah jeruk purut, dan tidak menyala ketika dihubungkan dengan 2 dan 1 buah jeruk purut. Lampu LED yang digunakan yaitu lampu warna hijau dengan tegangan 2,6 volt. Prinsip dalam praktikum ini yaitu prinsip dari sel volta atau galvani. Jeruk purut berperan sebagai elektrolit, seng sebagai elektroda anoda, dan elektroda katoda yaitu kawat tembaga atau Cu. Tetapi yang mengalami reduksi pada katoda yaitu asam sitrat atau C6H8O7 yang terkandung dalam jeruk purut. Asam sitrat akan terionisasi menjadi C6H8O7 menjadi C6H8O7 2- ditambah 2H+, sehingga reaksi di anoda dan katoda dituliskan katoda Cu2+ tambah 2E- menjadi Cu mengalami reduksi. Selanjutnya anoda Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron min mengalami oksidasi, sehingga reaksi total adalah Cu2+ ditambah Zn menjadi Cu plus Zn2+. Kemudian kesimpulan dari praktikum adalah jeruk purut dapat menghasilkan energi listrik yang ditandai dengan nyala lampu LED
Jeruk purut dapat menghasilkan listrik karena terdapat asam sitrat dalam sarinya yang menyebabkan jeruk purut bersifat asam. Semakin banyak jeruk purut, maka nyala lampu akan semakin terang. Sekian, terima kasih.